Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, mata kuliah praktikum elektronika 2, akan mempresentasikan alat bangun kami, yaitu Automatic Monitoring Water Level Control berbasis Arduino Uno. Dengan anggota kelompok yaitu Hasanah NIM 49, Elok Fadia NIM 57, Ahmad Ali NIM 59, Siti Rahmawati NIM 62, Juliana Ulfa NIM 63, dan Siti Nadia NIM 66. Next slide. Yang pertama yaitu tujuan dari pembuatan alatnya itu pertama, melakukan monitoring pengisian tandon air secara otomatis. Yang kedua, menganalisis automatic water level control menggunakan sensor ultrasonik pada tandon penampung air. Yang ketiga, menerapkan manfaat yang diperoleh dari alat monitoring water level ini pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dasar teori yang akan dijelaskan oleh Juliana Ulfa. Ya, dipersilakan Juliana Ulfa. Slide-nya belum muncul. Belum muncul ya? Ya, sekarang ada dasar teori. Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk merubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik, sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Sensor ultrasonik terdiri dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima. Pompa air akuarium menggunakan solar panel dirancang dengan cara menggunakan beberapa alat, yaitu solar panel, kontrol charger, baterai atau aki, dan inverter berupa alat utama untuk menghidupkan pompa air akuarium. Alat yang dibuat dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu solar panel untuk sumber utama dari energi matahari menjadi tegangan awal DC. Bagian kedua, kontrol charger untuk salah satu pengecasan pada baterai atau penyimpanan daya yang dihasilkan dari solar panel tersebut. Bagian ketiga yaitu inverter, salah satu pengubah tegangan DC dari baterai ke AC 220 volt AC dengan bantuan trafo step-up untuk menjadi tegangan 220 volt AC dan frekuensi 50 Hz. Serta bagian kelima yaitu pompa air akuarium sebagai salah satu beban utama dan dalam aplikasi. Next. Monitoring water level control berbasis Arduino Uno menggunakan LCD LM016L secara garis besar terdiri atas sensor ultrasonik HC SR04, mikrokontroler Arduino Uno, LCD LM016L, relay, dan pompa air. Dari hasil penelitian Imam Ma'ruf dan Abdul Hadi, alat rancang bangun tersebut dapat melakukan monitoring persediaan air pada bak penampungan, dapat menampilkan status ketinggian air melalui LCD, dan juga dapat melakukan pengisian air sesuai dengan konfigurasi ketinggian air yang diinginkan oleh pengguna. Motor DC merupakan salah satu bagian dari motor listrik yang memerlukan suplai tegangan searah. Pada kumparan medan listrik diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar dalam pada medan magnet. Maka akan timbul tegangan GGL yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran.
sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja dari motor DC adalah membalikkan rasa tegangan dari gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Hasanah. Baik, di sini ada alat bahan dari alat rancang monitoring water level yang kami buat. Yang pertama ada LED yellow, di mana LED ini merupakan semikonduktor kompleks yang mengubah arus listrik menjadi cahaya. Kemudian ada resistor, kemudian ada baterai sebagai sumber tegangan. Next. Kemudian ada Arduino yang berfungsi sebagai microcontroller untuk mengontrol pompa air dan menampilkan temperatur. Microcontroller ini juga merupakan pusat kendali dari seluruh rangkaian, di mana microcontroller akan mengambil data yang dikirimkan oleh sensor ultrasonik, kemudian membandingkannya dengan nilai yang benar dan ditampilkan oleh LCD. Kemudian mengendalikan pengisian tandon. Kemudian ada power, ada ground. Lanjutnya, kemudian ada sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai pengendali ketinggian air. Sinyal yang dipancarkan ke dalam air kemudian akan merambat sebagai sinyal. Sinyal tersebut kemudian akan dipantulkan dan akan diterima kembali oleh bagian penerima ultrasonik. Setelah sinyal tersebut sampai di penerima ultrasonik, kemudian sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak level ketinggian air pada penampungan. Kemudian ada switch atau saklar, kemudian ada LCD atau berfungsi sebagai menampilkan level ketinggian air. Kemudian ada motor DC, berfungsi mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Kemudian ada relay, berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan pompa air yang dikendalikan oleh microcontroller. Dan yang terakhir ada potensiometer, berfungsi sebagai pengendali level sinyal. Selanjutnya yaitu langkah kerja yang akan disampaikan oleh Elok Fadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kerjanya. Yang pertama, kita menyiapkan komponen. Setelah itu, kita merangkai komponen. Yang ketiga, menyiapkan script code. Next. Setelah kita menyiapkan script code, kita lanjut menyalin script code. Lalu, memindahkan script code ke Arduino Uno. Dan keenam, menjalankan Proteus. Selanjutnya yaitu sketsa alat yang akan dijelaskan oleh Siti Nadia. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat ini di Proteus. Di sini terdapat beberapa komponen, ada relay, motor DC, ada LCD, ada resistor, Arduino, dan ada sensor ultrasonik, juga ada potensiometer. Nah, mengapa di sini kita menggunakan potensiometer? Karena potensio di sini pengganti ketinggian air. Ketika potensio berada pada keadaan minimum, maka sensor akan membaca bahwa tandon air kosong. Maka sensor akan mengirimkan data atau memberi informasi kepada Arduino, sehingga Arduino mengirim sinyal kepada relay untuk mengaktifkan motor DC, sehingga motor DC akan bergerak mengisi potensio hingga batas maksimal yang bisa dicapai oleh potensio, yaitu 50 cm. Jadi potensio pada rangkaian di sini merupakan ilustrasi ketinggian air. Kemudian ini adalah contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya alat ini berada di rumah-rumah. Nah, kemudian pada sketsa di sini dalam pengaplikasian sehari-hari ini, di sini kan terdapat mesin pompa, terdapat tandon air, dan ada mesin water level yang berwarna hitam. Di dalam
tandon air ini terdapat ultrasonik yang berada di tutup tandon menghadap ke bawah, menghadap ke air. Kemudian di dalam mesin water level ini terdapat Arduino Uno, relay, dan LCD LM041L. Kemudian prosesnya dari sensor ultrasonik yang berada di sini akan memberikan sinyal kepada Arduino, dan Arduino akan memberikan sinyal kepada LCD juga relay. Kemudian relay akan memberikan sinyal kepada mesin pompa. Nah, sehingga mesin pompa ini akan menyala dan akan mengambil air dari sumber air, sehingga ketika mesin pompa menyala, mesin pompa akan mengisikan air kepada tandon, dan tandon akan mengisi air yang berada pada kamar mandi dan tempat mencuci pakaian yang berada di rumah. Baik, selanjutnya itu pembahasan yang akan dijelaskan oleh Siti Rahmawati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai alat kami, yaitu Automatic Water Level Control. Nah, pada tahap awal perancangan Automatic Water Level Control ini diperlukan gambaran awal tentang bagaimana sistem kerja dari alat. Secara garis besar, perancangan menggunakan sensor ultrasonik ini terdiri dari push button, LCD, microcontroller, relay, sensor ultrasonik, pompa air, dan tandon penampung air. Diagram blok dari Automatic Water Level Control menggunakan sensor ultrasonik. Nah, di sini ada diagram blok sistem perancangan alat, di mana nanti sensor ultrasonik akan memberikan sinyal kepada Arduino. Nah, dari Arduino Uno ini akan memberikan sinyal ke LCD, relay, dan pompa air. Next, Nat. Selanjutnya, program diawali dengan mulai yang berarti rangkaian dihidupkan. Program melakukan inisialisi awal yang terhubung ke rangkaian sensor ultrasonik. Setelah itu, sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian level air. Kemudian, sensor ultrasonik akan terus bekerja, dan bila ketinggian air 14 cm akan ditampilkan di LCD. Maka pompa air akan hidup dan hasil ketinggian air pada tandon penampung akan ditampilkan di LCD. Jadi tandon penampung air yang kita gunakan otomatis tidak akan kosong, sebab sebelum tandon berada pada level di bawah 14 cm, maka pompa air akan hidup secara otomatis. Dalam menghubungkan sensor ultrasonik harus mengetahui fungsi pin yang terdapat di dalam sensornya. Sensor ultrasonik memiliki 4 pin, yaitu pin VCC, ground, trigger, dan H-hole, yang akan dihubungkan ke pin Arduino Uno. Baik, selanjutnya itu kesimpulan sekaligus bab penutup. Berdasarkan alat rancang bangun yang telah kami buat, maka dapat disimpulkan yang pertama, alat rancang bangun monitoring water level ini dapat melakukan monitoring persediaan air pada tandon penampung air. Yang kedua, menampilkan status ketinggian air melalui LCD dan juga dapat melakukan pengisian air sesuai dengan konfigurasi ketinggian air yang diinginkan. Yang ketiga, alat rancang bangun ini dapat mengontrol secara otomatis dalam menghidupkan dan mematikan pompa air, di mana dalam keadaan low level, maka pompa air akan hidup, dan dalam keadaan high level, pompa air akan mati. Next slide. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Yang pertama, sebelum melakukan merancang rangkaian praktikan diharuskan memahami materi mengenai rangkaian tersebut. Yang kedua, praktikan diharapkan memahami prinsip kerja mengenai rangkaian yang akan dibuat.
Yang ketiga, praktikan harus memahami materi mengenai coding agar pada saat melakukan percobaan tidak kesulitan. Dan yang keempat, praktikan harus memahami prinsip-prinsip kerja dari alat dan bahan yang digunakan atau komponen yang digunakan. Oke. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.